Halo Sinekip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Nita. kali ini kita akan membahas sebuah film horor komedi yang harusnya horor komedi berjudul Sebelum Dijemput Nenek. Film produksi dari Rafi Film, Sky Media, Legacy Pictures dan juga Kebon Studio ini disutradarai oleh Fajar Marta Santosa dan ditulis juga oleh Fajar, dibantu oleh Sandi Paputungan. Oke, dan di sini cast-nya ada Angga Yunanda, ada Dodit Mulyanto, ada Oki Rengga, ada Nope, terus ada Wafi Jihan. ya dan masih banyak cast-cast lainnya lah. Sebelum Dijemput Nenek ini bercerita tentang saudara kembar. Ya. Kembar banget ya ini. Yaitu namanya Stu dan Akbar. Mereka itu dirawat oleh nenek mereka di kampung ya, di sebuah desa di Jawa Tengah atau Iya, Jawa Tengah. Jawa Timur mungkin. Ya antara itulah ya. Terus nah pas dewasa ini kalau Hestu pindah ke kota nih. Iya, Kerjanya merantau ke kota, sementara Akbar tinggal bersama neneknya di desa ya, di kampung itu. Terus selama di kota ini Hestu jarang pulang. Sampai neneknya sakit juga tetap aja nggak pulang. Sampai akhirnya dia sesumbar nih, nenek sakit terus, kalau mati baru pulang. Kurang lebih gitu lah ya ngomongnya. Sampai akhirnya kejadian akhirnya beneran nih, neneknya mati beneran dan meninggalnya itu di angka keramat 666 ya. Atau disebutnya apa, Sabtu Wage ya? Ya, pokoknya itu hari dimana kalau ada yang meninggal pasti minta ditemenin. Gitu. Jadi meninggalnya itu tanggal 6 bulan 6 jam 6 lewat 6. Mantap sekali. Dan Sik. langsung aja di sini di desanya Desa Wangun ya. Desa Wangun dan sebenarnya dari awal sudah memperlihatkan kalau film ini memang bakal banyak komedinya. Sudah terlihat dari openingnya Angga Yunanda yang mana itu. Terus sampai sebenarnya orang suka juga di openingnya ini yang ngegambarin pas dia perjalanan ke desanya, saking jauhnya sampai berganti ya. Iya, berganti hari itu kerasa. Ya oke sih sebenarnya penggambaran itu, tapi sayangnya selain di sini didukung cast sebenarnya yang menurut orang menjanjikan, tapi filmnya tidak memberikan itu ternyata. Bahkan di elemen komedinya di sini tipis banget nih. Terus di horornya juga ya kan, kalau emang ini filmnya horor komedi kan kita udah tidak berharap dengan kehororannya gitu, tapi ya bakal ya udah aja lah, tapi ya ternyata tidak dimaksimalkan juga gitu dua elemen ini. Yang tadi kan komedinya, terus di sini horornya juga ya nggak dapet juga. Kalau dari aku sih mungkin yang suka dulu ya. Aku sukanya karena film ini tuh unik aja sih, memasangkan dua orang yang beda banget jadi anak kembar. Itu menurut aku di itu aja udah komedi sih gitu. Harusnya ya, maksudnya kita aja yang nonton trailernya mungkin wah ini menarik sih karena bakal jarang terjadi kalau di film-film nggak komedi gitu memasangkan mereka jadi saudara kembar. Terus di film ini tuh ada kayak parodi gitu nggak sih, kayak apa ya, komedinya tuh mungkin bukan jadi banyak orang selera banyak orang sih, tapi mungkin kalau yang suka tipe-tipe komedi kayak Thailand yang absurd gitu mungkin bakal suka ya gitu. Jadi cukup segmented sih menurut aku kayaknya. Dan saking segmentednya kita juga nggak terlalu dapet. Nah, iya. Kita sudah terbuka dengan berbagai jenis komedi, tapi sayangnya di Sebelum Dijemput Nenek ini komedinya yang nggak membuat kita tertawa sedikit pun gitu. Ya mungkin adalah beberapa part yang bikin kita tapi ya udah sisanya nanggung gitu rasanya ya. Sama ini sih menurut aku pemilihan desanya, makamnya oke sih, itu kayak ya mendukung aja gitu kalau bener-bener di desa. Maksudnya bener-bener ada di kampung, terus makam-makamnya tuh bener-bener kayak kalau di kota besar mah padat ya. Kalau di sana masih kayak jauh-jauhan ya, bener-bener menunjukkan itu tuh emang ada di perkampungan sih. Jadi oke lah untuk setnya ya. Sebenarnya emang secara produksi ini oke. Tapi ya balik lagi sayangnya ya kan nonton film kadang kita ngikutin ceritanya. Kalau ceritanya aja udah kemana-mana. Terus tidak fokus ya antara komedi atau horornya juga kita nggak dapet ya. Jadi ya masa kita nonton film cuma karena production value-nya bagus doang gitu. Aku tuh bingung ya nonton ini tuh, ini memang horornya horor komedi karena artinya nggak cuma tegang tapi juga ada ya sisi-sisi lucunya gitu. Tapi film ini tuh aku tuh nggak ngerti batas antara
komedi dan lucunya tuh sampai mana gitu. Karena kayak ngaburin logika gitu loh. Jadi misalnya kayak dukunnya udah absurd, maksudnya dipercaya, masih tetap balik lagi ke situ, terus nggak ada solusinya, malah dapat lagi masalah baru lagi. Jadi menurut aku ini nggak jelas banget sih mau dibawa kemana. Maksudnya kadang-kadang emang ada film komedi horor yang ngaco gitu. Ngaco aja sekalian, ini tuh masih kayak ada kayak mau ngaco tapi tanggung gitu loh, makanya nggak jelas batas-batas ya kan, padahal orang berharapnya emang si dukunnya beneran nggak bisa aja sekalian ya. Iya, tapi pas saat itu yang minta jimat dia mungkin salah baca atau akhirnya bikin jimat yang beneran bisa ngebangkitin. Tapi ya harusnya kan enaknya pas ngebalikin lagi si orang matinya itu yang nggak bisa kan, biasanya gitu ya. Ada konflik apa ya, gimana ada konfliknya di sini kayak ya semudah salah ini jimatnya, nanti dibenerin dulu ya, ritual dulu ya gitu. Jadi semua ritual yang difilmkan di film ini aja orang tuh nggak berasa ini tuh urgensinya gimana, beneran butuh atau enggak. Ya malah terkesan bercanda aja kan. Iya bener. Itu sih aku juga ngerasa setiap ketegangan di film ini tuh dipatahin sama komedinya, padahal kayak make upnya udah serem, terus vibesnya juga udah mendukung, musik-musiknya tapi jadi lucu, kayak tiba-tiba harus ngonten tuh dari lagi serem-serem tuh, itu sayang banget sih. Kayak ya sih mungkin ada orang kayak gitu ya. Iya, tapi kayaknya kurang. Ya terlalu dipaksakan biar ada lucunya. Iya, karena jadi dipaksain ada komedi, jadinya menurut aku patah-patah gitu sih yang scene-scene seremnya. Padahal kan di sini harusnya ada scene emosional juga yang mana keluarga ya neneknya gimana tentang nyeritain itu, tapi jadi nggak dapet. Ya kita juga nggak dapet. Padahal kan si neneknya udah bilang akhirnya kalian mengerti kan. Iya nih mengerti, tapi ya kita yang nontonnya yang tidak mengerti. Justru aku malah bingung, itu nggak dijelasin ya. Kenapa akhirnya ada hari keramat meninggal, Wage itu Sabtu Wage, tapi nggak dijelasin, ternyata cuma pengen ngobrol, ngeneror anak-anak. Itu kan nggak dijelasin. Terus udah gitu di hari ke-7 mereka baik-baik aja, nggak meninggal gitu, warga juga biasa aja, padahal kan kirain itu maksudnya, padahal ini tuh bisa dipakainya ceritanya kayak beneran yang kata neneknya ini, mungkin yang si neneknya kan bilang ya kan nenek cuma pengen ngobrol, tapi pas nenek datang kalian selalu pergi atau ketakutan. Harusnya mah emang fokusnya ke situ gitu. Jadi cara gimana neneknya biar bisa ngobrol lagi sama cucunya, tapi gara-gara neneknya udah berbentuk hantu, cucunya pasti ketakutan. Jadi nggak harus mikirin kayak dibawa harus nemenin. Nah, mungkin si harus nemenin itunya tuh keluar gitu saat si neneknya udah sering menampakkan diri. Jadi nanti orang tuh berspekulasi ke karena neneknya meninggal ini, jadi kan lebih enak gitu ya. Aku juga berharapnya bakal digituin, ternyata enggak sih, sayang banget ya. Terus sayangnya ini yang kenapa si Hestunya ngerasa neneknya lebih sayang si Akbar. Kenapa dianya nggak disayang, itu juga nggak berasa, pas dijelasin juga lah makin apa ini tuh maksudnya gimana gitu. Terus kan kayak ya misalkan kenapa mereka dianggap kembar atau apa, mungkin sebenarnya mereka nggak kembar tapi deketan lahirnya. Iya deketan atau gimana ya, ada pengen penjelasan itu tapi di sini nggak ada. Kayak misalnya kan Nisa tuh kayak obrolan, kalian ini bajunya udah sama katanya. Ininya udah sama, sandalnya apa sih gitu-gitu lah. Mukanya itu juga kalau saya orang-orang di sekitar juga menyadari mereka tuh nggak mirip gitu sebenarnya. Bisa jadi itu tuh juga pertanyaan penonton yang harusnya dijawab gitu ya di film ini, kenapa. Jadi mungkin apa alasan neneknya bilang mereka kembar juga kan harusnya diceritain ya, tapi ya sampai filmnya habis juga enggak, malah ada kredit-kredit. Itu yang lain malah ya. Oh iya, aku juga ngerasa film ini tuh vibes-nya kayak nonton film hantu komedi tapi jadul gitu loh. Kayak 2010-an awal atau kayak 2005 ke atas lah gitu, nggak nyampe modern-modern kayak sekarang. Terus ditambah lagi banyak scene teriak-teriak. Kayak sepanjang film ini banyak banget gitu. Iya, padahal kan sebenarnya yang pas adegan kampung mereka tiba-tiba didatengin serang zombie. Terus kenapa tiba-tiba tahu cara ngehandle-nya pakai mantra ini tuh pakai garam gitu juga kan. Ini karena ngelihat di sini di TikTok ya gitu. Kayak semuanya tuh banyak bikin pertanyaan tapi bikin solusinya teh
ya udah gini aja, ya udah gitu aja gini aja. Tapi ya itu berasanya tuh kayak ini skripnya memang belum beres, kayak skrip belum mateng, tapi ya mau nggak mau mungkin udah harus sudah disajikan ya setengah matang. Jadi ya udah gitu. Iya benar-benar. Menurut aku ini tuh kayak vibes-nya udah serem, make up-nya udah serem, setnya juga udah serem, tapi ya sayang dipatah-patahin. Menurut aku itu sayang aja, mungkin lebih fokus dulu serem-serem dulu aja, habis itu komedi lagi boleh, tapi ini banyak banget pas scene seremnya jadi tanggung gitu, dipatah-patahin mungkin gitu. dari orang lebih fokus ceritanya dulu aja deh, ceritanya boleh, benerin dulu aja, nanti baru dimasukin horor, dimasukin komedinya, itu lebih jelas. Soalnya kan ya kerasanya kayak udah mah ceritanya belum beres, terus komedinya nggak nyampe, terus horornya juga ya kan memang horor komedi, kita juga nggak berharap horornya gimana, tapi ya jadi berasa lebih gedean komedinya gitu dibanding horornya. Sama jadi kayak apa ya, kita nonton itu ekspektasinya ya lebih seimbang lah ya horor sama komedinya. Ini tuh jadinya kayak oh gini jadi lucu, oh jadi mungkin memang tujuannya hanya menghibur, cukup menghibur aja gitu, karena dari ceritanya udah ngaco, dari kayak tujuannya atau misalnya penjelasannya juga kurang, jadi ya udah mungkin memang kita menonton untuk terhibur aja sih kali ya, walaupun mungkin sebagian dari kita tidak terhibur, sayangnya. Soalnya penyelesaian filmnya juga kayak ya ini kita akhirnya ngonten kayak aduh apa lagi, itu juga kayak pengen biar ya itu maksudnya kalau seabsurd-absurdnya film Thailand juga kan tetap ada kayak batasan-batasan itu yang tadi aku sebutin dan sih. juga orang maksudnya memaklumi kalau keabsurdan film Thailand tuh mungkin karena ini mah mungkin nggak relevan sama saya karena ya ini kan beda negara, beda culture, beda budaya atau beda apalah, jadi mungkin komedinya nggak nyampe, malah ini yang satu negara harusnya yang culture-nya nggak jauh beda. Bahkan sama-sama di Pulau Jawa. Ya relevansinya harusnya kan sama aja kan, apalagi di sini kan TikTok itunya. Ya tapi nggak dapet gitu sayang sekali. Bahkan waktu pas kayak adegan tegang nih, hari-hari kan kayak berkurang kan menuju 7 hari itu, sempet-sempetnya Nisa malah kayak bercanda pengen ketemu mbaknya lah, kayak itu teh belum saatnya dilucuin gitu harusnya kan masih tegang ya kita tuh, jadi nggak dapet. Dan itu pun juga si Nisa kayak gitu kan nggak dikasih background dulu, kitanya tiba-tiba ternyata dia konten misterius gitu kan, mistis, gitu, jadi sayang sih. Terus juga si penggunaan Oki Rengga juga di sini kayak aduh. Aku tuh ngeliat ya komposisi pemerannya ini jadi kayak Doraemon gak sih? Jadi Oki Rengga jadi kayak Giant, terus Nisa Shizuka, dan nah ini nih Hestu dan Akbar tuh kayak Nobita dan Doraemon sih aku ngerasanya. Iya, ya itu pokoknya padahal ini case-nya udah harusnya ensemble case-nya ini bisa kalau ceritanya juga, tapi sayangnya enggak gitu. Oke, lanjut aja kita ke Cinescore untuk film Sebelum Dijemput Nenek. Dari Nita berapa nih? Dari aku 4,5/10. Iya, soalnya kan dibantu dengan dukun setengahnya. Kalau aku case-nya itu sesuai case utamanya aja, 4 orang, ada Aga Yunanda, Dodit, terus tadi yang jadi Nisa dan juga si Oki Rengga. Itu mungkin 4 saja karena ya sebenarnya selain production value dan case-nya, ya ini mau di apa lagi? Ya mau dibawa kemana? Iya, padahal udah dapat case sekelas Angga Yunanda gitu, dan case lainnya juga kan Oki Rengga yang mana di agak bonus lain. Agus Magelangan ya? Iya, bonus Agus Magelangan yang buat suka nonton mojok. Iya, tapi sayang sekali filmnya nggak masuk buat kita, padahal dari posternya meyakinkan, di trailernya juga oke. Tapi ini selera ya, barangkali ada yang punya tes. Iya, jadi buat kalian yang memang udah nonton Sebelum Dijemput Nenek dan itu cocok buat kalian, berarti ya memang balik lagi kan komedi memang gimana referensi selera, dan selera, ternyata selera kita nggak nyampe, nggak beda gitu. Jadi bukan kita yang merendahkan komedi ini, tapi ya balik lagi ini soal referensi sama ya selera masing-masing gitu. Dan kalau horornya mah ya udahlah, kan ini filmnya komedi juga. Ya udah. Tapi yang jadi horornya padahal bagus. Gitu sih. Mungkin cukup sekian review dari kita berdua. Sampai jumpa di video review berikutnya. Bye bye.